padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Doa kita hari ini akan bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan akan bersama saya Suster Maria Magda PRR dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, mesra cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa, angkuh hati dengki. Sang penghibur rumah tala, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang diselamatkan?" Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas kedua belah tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kisah Injil hari ini merupakan kisah lanjutan dari Injil kemarin tentang seorang pemuda yang kaya yang bertanya kepada Yesus bagaimana mau mengikuti dia dan syarat-syarat seperti apa yang harus dia penuhi untuk menjadi pengikutnya. Yesus mengatakan bahwa apa yang tidak mungkin di mata manusia itu menjadi mungkin di mata Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, lirik-lirik lagu dalam lagu-lagu rohani dalam kalangan gereja Katolik maupun gereja Protestan seringkali menciptakan lagu-lagu yang tanpa kita sadari apa yang dikatakan oleh Yesus. Bagi manusia tidak mungkin, namun bagi Allah itu mungkin. Itu seringkali terlintas dalam syair-syair lagu Kristiani yang kita dengarkan. Salah satu di antaranya, bagi Allah tidak ada yang mustahil, segala sesuatu dapat dibuat oleh Tuhan. Lirik-lirik lagu tersebut sebenarnya mau menggambarkan bahwa segala sesuatu yang bagi kita manusia itu hal yang mustahil, hal yang ajaib yang tidak mungkin terjadi. Namun itulah yang digunakan oleh Allah untuk mempermalukan dunia atau untuk memperlihatkan kuasa dan kehebatan Allah di mata manusia. Saudara dan saudariku yang terkasih, seiring dengan perjalanannya waktu, dalam setiap rutinitas, dalam setiap pengalaman hidup yang sudah kita lewati selama ini, barangkali kita sendiri ataukah orang di sekitar kita, keluarga, tetangga-tetangga kita yang mungkin dulunya mengklaim bahwa dia tuh dulu tuh seperti ini, kok sekarang dia jadinya begini. Atau ada yang mungkin keluarganya dia tuh dulu ekonominya tuh seperti ini, lalu kenapa sekarang dia jadinya begini. Nah, perkataan-perkataan tentang orang-orang di sekitar kita tanpa disadari terkadang itu merendahkan martabat kita, menganggap bahwa oh, dia ini tidak bisa, hanya saya yang bisa, dia tidak punya apa-apa, hanya saya yang punya apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kembali diingatkan lagi bahwa Allah menggunakan yang lemah untuk mempermalukan mereka yang kuat.
di dalam kisah-kisah Injil, di dalam kitab suci, Yesus berpihak pada orang-orang yang kecil. Bunda Maria yang mengandung Yesus Sang Juru Selamat, dia bukan gadis orang kaya, dia bukan gadis yang datang dari keluarga yang dibilang wow, keluarga yang berpangkat tinggi. Dia datang dari desa yang sangat kecil, desa yang sangat tidak diperhitungkan orang. Nah, dari desa yang terpencil, dari desa yang jauh dari keramaian kota itulah Allah memilih Maria. Allah memilih seorang gadis yang akan mengandung seorang bayi untuk membawa keselamatan untuk seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sekiranya kisah yang menarik di dalam kitab suci, khususnya yang sangat nyata yang dialami oleh ibu kita Bunda Maria, itu bisa menjadi motivasi untuk kita. Mungkin saja kita yang selama ini mungkin orang menganggap remeh, orang mengklaim, orang mencap bahwa saya itu seperti ini, dia itu seperti ini, dia tidak bisa seperti saya, dia hanya bisa seperti itu, tidak akan tahu maju-maju atau lain sebagainya. Tapi mari Bapak Ibu, kita buktikan itu bahwa apa yang dipandang hina oleh manusia, itulah yang diangkat oleh Allah. Derajat martabat yang direndahkan di mata manusia, Allah mengangkat itu menjadi sebuah derajat yang sangat mulia di hadapan Allah. Sehingga pernyataan Yesus hari ini bahwa apa yang tidak mungkin di hadapan manusia itu menjadi mungkin di hadapan Allah. Sekiranya itu menjadi kekuatan untuk kita, orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah